Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha an-najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih melanjutkan pembahasan dari bentuk-bentuk ibadah yang dijelaskan oleh penulis kitab Tiga Landasan Utama. Kehidupan dan kematianku lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya untuk Allah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam, yang diibadahi oleh seluruh alam. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya, yaitu tidak ada syarikat baginya dalam ibadah. Wa bidzalika umirtu, ya, dengan mengikhlaskan amalan-amalan itu, demikianlah saya diperintah. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa menyembelih nusuk sebagian dari ibadah yang hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa minas sunnah, dari hadis maksudnya, la'anallahu man dabaha bi ghairillah. Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Ya, ini hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim. Baik. Sini Syekh rahimahullah penulis menjelaskan bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Dia adalah ibadah. Dan telah berlalu bersama kita sebuah ibadah apabila dilakukan, dikerjakan, maka harus diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memalingkan sebuah bentuk ibadah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah, syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dan bentuk penyembelihan yang diterangkan di dalam buku ini oleh penulis, sembelihan yang merupakan ibadah, itu adalah sembelihan yang dimaksudkan dengannya mengagungkan Allah dan merendahkan diri kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Jadi sembelihan dengan bentuk khusus, sembelihan dengan bentuk khusus yang menunjukkan kejujuran keimanan dan kecintaannya kepada siapa yang ia menyembelih untuknya. Iya. Maka sembelihan yang seperti ini hanya diberikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka itu dihitung sebagai jenis kesyirikan, syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Walaupun menyembelih itu sendiri ada beberapa bentuk. Ada yang menyembelih sifatnya ibadah. Ya, dia maksudkan dia sembelih untuk diagungkan. Pengagungan untuk siapa yang dia sembelih untuknya, merendahkan diri, mendekatkan diri kepadanya. Sembelihan yang seperti ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menyembelih untuk kuburan dalam rangka mengagungkan penghuni kubur, maka dia menyembelih untuk orang yang
dia anggap sebagai wali atau orang salih telah meninggal dengan maksud mengagungkan, maka ini adalah bentuk dari ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Dan itu adalah syirik akbar. Karena itu di ayat yang diterangkan tadi, kita diperintah mengikhlaskan sembelihan hanya untuk Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu. Tidak ada syarikat baginya. Dan Nabi bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jenis yang kedua dari menyembelih, ada yang menyembelih untuk memuliakan tamu misalnya, atau untuk acara pernikahan, ya, atau yang semisal dengannya. Maka yang seperti ini boleh saja, tergantung niatnya dan tergantung jenis ibadahnya. Memuliakan tamu hukumnya sunnah, boleh dia menyembelih untuk tamunya. Untuk acara walimah pernikahan, walimah hukumnya wajib. Kalau dia menyembelih kadang bersifat wajib karena dia ingin menunaikan kewajiban. Iya. Demikian. Maka ini jenis ibadah diperintah. Kalau ditinggalkan, maka dia tidak bermakna berbuat kesyirikan, tapi bermakna dia berdosa atau bermaksiat. Kalau sifatnya wajib, kalau sifatnya sunnah, maka hukumnya dia meninggalkan hal yang baik. Iya. Dan di antara jenis menyembelih, ada yang menyembelih sifatnya hanya untuk dia makan, untuk dimakan atau untuk diperdagangkan. Iya. Kalau kondisinya seperti ini, hanya untuk dia makan, maka ini tidak ada masalah. Ya, sebab dia tidak menyembelih untuk mengagungkan siapapun, bukan untuk mendekatkan diri kepada siapapun. Dia hanya menyembelih untuk dia makan. Maka ini adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Asalnya hewan ternak Allah ciptakan untuk dimakan. Awalam yarau anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dallalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Jadi Allah terangkan dari nikmatnya, ada hewan ternak yang diciptakan, dimudahkan bagi manusia, sebagiannya mereka tunggangi dan sebagiannya mereka makan darinya, mereka sembelih untuk dimakan. Maka ini menunjukkan boleh untuk dimakan. Iya. Demikian pula dari bentuk menyembelih, kadang ada seorang yang menyembelih karena suatu kegembiraan, apakah karena hari raya, Id misalnya, atau karena dia kedatangan tamu, atau karena pernikahan, atau karena dia pindah rumah baru, atau yang semisal dengannya. Kalau misalnya ada penyembelihan karena dalam rangka bergembira, maka itu tidak masalah, dari hal yang baik. Jadi ukuran penyembelihan yang sifatnya ibadah itu apabila sembelihannya dimaksudkan pengagungan dan pembesaran untuk siapa yang ia menyembelih baginya. Ya. Kalau sembelihan jenisnya ibadah, maka ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diterangkan. Kemudian yang terakhir di sini dari bentuk atau contoh ibadah yang diterangkan oleh penulis rahimahullahu taala adalah nadar. Kata beliau, wa dalilun nadri qauluhu ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Adapun dalil nadar, ya, nadar itu artinya seseorang mewajibkan atas dirinya hal yang bukan wajib. Ya. Dia mewajibkan atas dirinya hal yang bukan wajib. Misalnya dia bernadar untuk berpuasa sunnah. Puasa sunnah asalnya sunnah. Ya. Tapi tatkala dia mewajibkan atas dirinya, nadar itu berubah menjadi apa?
menjadi wajib. Apa dalilnya bahwa nadar adalah ibadah? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka kaum mukminin itu mereka memenuhi nadarnya, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada suatu hari yang kejelekannya sangat merata, yaitu pada hari kiamat, penuh dengan kengerian. Karena itu mereka menunaikan nadar. Allah puji bagi orang yang menunaikan nadar, menunjukkan bahwa nadar itu adalah ibadah. Tapi harus diketahui bahwa nadar itu ada beberapa bentuk, ada beberapa jenis. Dan yang dimaksud oleh penulis di sini, yang dimaksud oleh penulis adalah nadar yang sifatnya tanpa balasan. Ya, sebab ada kadang yang bernadar, ya Allah, kalau Engkau menyembuhkan saya, maka saya akan berpuasa 10 hari misalnya. Ini nadar dengan balasan, dengan imbalan supaya dia disembuhkan. Dan nadar yang seperti ini makruh. Ya, Nabi berkata, innama yustakhraju minal bakhil. Nadar yang seperti itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Ya, nanti ada imbalan baru dia mau beramal. Jelas ya? Tapi kalau seorang hamba misalnya, dia untuk berbuat taat kepada Allah, ya, dia berkata saya bernadar akan i'tikaf di masjid sehari misalnya. Jelas ya? Maka ini adalah nadar dari bentuk ibadah. Ya, inilah yang dimaksud di sini oleh penulis. Wa dalilun nadar. Iya. Jelas? Adapun nadar yang sifatnya makruh, dia juga ibadah. Tapi dia kaitannya makruh kalau dia mengharapkan apa? Mengharapkan balasan. Dan semua jenis nadar apabila sudah dinadarkan dan nadar itu bukan maksiat, maka wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadara ay yuti' Allah falyuti'hu." Ya. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia tunaikan nadarnya menaati Allah. Wa man nadara ay ya'siyahu fala ya'sihi. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, seperti ada yang bernadar misalnya dia akan mengganggu tetangganya, ya, akan membunuh saudaranya, dan semisal dengan itu nadar maksiat. Tidak boleh dia bermaksiat kepada Allah. Jelas ya? Atau nadar yang membahayakan dirinya, maka itu nadar maksiat. Nadar maksiat. Ya, tidak boleh seorang itu nadar pada hal yang bermaksiat kepada Allah. Jadi kalau nadarnya sudah diucapkan dan sifatnya ketaatan, wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Dan nadar itu adalah ibadah kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada siapapun selain daripada Allah. Berkata Syekhul Islam, "Faman nadara li ghairillahi fahuwa musyrik, a'zamu min syirkil halfi bi ghairillah." Siapa yang bernadar untuk selain Allah, maka dia berbuat kesyirikan. Kesyirikannya lebih besar dari syirik bersumpah dengan selain nama Allah. Seorang bersumpah dengan selain nama Allah itu syirik. Dihitung syirik asgar. Kalau dia bernadar untuk selain Allah, dia dihitung syirik akbar. Dihitung syirik akbar. Mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya, dan ini peringatan kepada sejumlah dari manusia yang kadang datang ke kuburan, ya, meminta hajatnya, bernadar kalau hajatnya terpenuhi dia akan balik lagi. Ya. Harus diketahui nadar adalah ibadah. Hanya diberikan kepada Allah. Bukan diberi kepada penghuni kubur. Bukan diberi kepada jin atau didemit, tempat-tempat yang dikeramatkan. Kapan dia berikan kepada selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya, telah berbuat kesyirikan. Sebab kaidah umum yang telah kita terangkan, semua ibadah, nadar adalah ibadah. Sebuah ibadah, kapan dipalingkan untuk selain Allah walaupun sedikit, maka itu adalah perbuatan kesyirikan, syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya. Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih, fa innama hisabuhu 'inda rabbih
innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa yang beribadah kepada sembahan lain bersama Allah, dia mempersekutukan Allah, dan segala sembahan yang diibadahi selain Allah tidak ada burhan padanya. Siapa yang beribadah kepada selain Allah bersama Allah, maka perhitungannya di sisi Allah pada hari kiamat. Ini ancaman yang sangat keras. Kemudian Allah menegaskan, sungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafir. Dianggap kafir orang yang melakukannya, dianggap keluar dari Islam. Baik, ini akhir dari pembahasan landasan utama yang pertama, bagaimana seorang hamba itu mengenal Allah, mengenal siapa yang dia ibadahi. Iya. Dan ini dasar yang telah cukup bagi seorang hamba untuk dikatakan dia mengenal Rabb-nya. Apabila dia mengenal Allah yang menciptakannya, menghidupkannya, memberi rezeki kepadanya, makna rububiyah. Kemudian yang kedua, dia mengenal bahwa Allah yang berhak dia ibadahi. Segala jenis ibadah hanya diserahkan kepada Allah. Ibadah apapun yang diserahkan untuk selain Allah walaupun sedikit, maka itu adalah perbuatan syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dan jenis-jenis ibadah kepada Allah sangat banyak, beraneka ragam. Ya. Dan setiap ibadah ini adalah hal yang mendekatkan diri kepada Allah, menanamkan tauhid di dalam hati hamba. Kemudian dasar pijakan yang kedua, landasan yang kedua, kata penulis rahimahullahu taala, al-aslus tsani, landasan utama yang kedua, ini pembahasan yang kedua dari buku, ya. Ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi ini kewajiban yang kedua yang wajib kita ketahui, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Ya. Dan ini bekal yang kedua yang harus kita persiapkan untuk menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Apa agamamu? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab kalau ia mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, bukan hanya ikut-ikutan. Ya. Karena itu Syekh menekankan bil adillah, dengan dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ucapan si fulan maupun si allan, ucapan si ini atau si itu, si ustadz ini atau si kiai ini atau si habib ini dan seterusnya. Tapi agama harus diambil dengan dalilnya dari Al-Quran dan dari hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Syekh di sini ingin menjelaskan apa kadar dari agama yang dipelajari dan wajib kita ketahui dalilnya yang bisa mengangkat kewajiban. Dan bagaimana agama itu dengan dalilnya sehingga kita mampu menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Jangan sampai seperti orang yang ditanya di alam kubur itu, dia menjawab, ha la adiri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak tahu, saya hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, saya ikut mengucapkannya. Dia hanya ikut-ikutan. Ya, dan di alam kubur, ikut-ikutannya tidak memberi manfaat. Karena itu wajib dia pelajari agama Islam dengan dalilnya. Maka Syekh di sini akan menerangkan apa itu Islam. Dan beliau akan terangkan dalil-dalil untuk mengenal Islam. Iya. Dan kadar yang beliau terangkan di sini adalah kadar yang mengangkat kewajiban. Ingat ya, semuanya yang beliau terangkan di dalam kitab ini hanya kadar yang mengangkat kewajiban dan bisa menyebabkan seorang hamba menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Adapun kadar lebihnya kabar sunnah, ya kita semuanya memaklumi bahwa mempelajari agama adalah sebuah kebaikan. Satu ilmu saja dari ilmu agama itu adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah kalau kita mempelajarinya dan ikhlas di dalam mempelajarinya. Ya. Maka di sini beliau hanya menjelaskan kadar yang wajib. Kata beliau, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Sekarang beliau akan memulai menjelaskan apa itu agama Islam atau apa itu Islam. Kata beliau, wa huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, Islam itu, agama Islam adalah
al-istislam lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Iya. Ini definisi Islam. Dia berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kita telah menguraikannya pada pertemuan yang telah lalu, bahwa tauhid itu mencakup seluruh jenis pemurnian ibadah kepada Allah. Apakah di dalam rububiyahnya kita meyakini bahwa Allah Maha mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, atau di dalam uluhiyahnya kita meyakini bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, atau dalam nama-nama dan sifatnya. Jadi berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Iya. Ini poin yang pertama dari definisi Islam. Poin yang kedua dari definisi Islam, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Terikat dengan ketaatan kepadanya. Terikat ketaatan kepada Allah. Kemudian poin yang ketiga dari definisi Islam, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Berlepas diri dari kesyirikan dan dari pengikut kesyirikan, penganut kesyirikan. Ya. Ini tiga hal. Harus ada pada diri seorang hamba, barulah dia dikatakan menegakkan Islam. Menegakkan Islam. Jelas ya? Dan Syekh di sini menyebutkan penulis tentang definisi Islam secara syar'i. Ya, pada Islam yang bermakna umum. Baik, sebelum saya masuk menguraikan definisi lebih lanjut, saya ingin menyebutkan di sini ada dua pembagian tentang Islam. Jadi Islam itu dibagi menjadi dua. Ada Islam kauni dan ada Islam syar'i. Islam kauni, ya, ketundukan kepada Allah secara kauni, itu artinya dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima segala ketentuan Allah di langit dan di bumi. Ya. Ini Islam kauni, ketundukan akan ketentuan Allah pada penciptaan alam semesta. Ini adalah hal yang semuanya masuk di dalamnya tanpa terkecuali, jin maupun manusia, muslim maupun kafir, semuanya adalah berserah diri kepada Allah secara kauni. Iya. Allah berfirman, "Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa ilaihi turja'un." Hanya kepada Allah segala yang di langit, semua yang di langit dan di bumi berserah diri. Ya. Dengan taat maupun terpaksa harus, dan semuanya kembali kepada Allah. Sebab semuanya adalah ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam yang kedua adalah Islam syar'i, yaitu dia berserah diri kepada hukum Islam itu secara syariat. Ya, masuk ke dalam Islam, taat kepada Ar-Rasul, tunduk kepada kandungan Al-Quran, ya, dan seterusnya. Ini Islam syar'i. Baik. Kemudian yang kedua, saya ingin membagi Islam juga menjadi dua bagian dari sudut yang lain. Islam dibagi menjadi dua dari sudut lain. Ada Islam dengan makna umum dan ada Islam dengan makna khusus. Ya. Ada Islam dengan makna umum dan ada Islam dengan makna apa? Dengan makna khusus. Islam dengan makna umum itulah agama Islam secara keseluruhan. Dan definisi yang disebut oleh penulis di sini itu adalah definisi untuk Islam bermakna apa? Bermakna umum. Adapun Islam bermakna khusus, ya akan datang penjelasannya nanti di rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Jadi Islam bermakna khusus adalah rukun-rukun Islam yang 5 dibarengi dengan amalan hati yang membenarkan keislaman zahirnya. Sebab rukun Islam yang 5 amalan zahir. Harus ada dari amalan hati yang membenarkan zahirnya. Ya. Harus ada dari keimanan dalam hati yang membenarkan zahir. Jangan dia salat puasa tapi hatinya kafir, seperti kaum munafikin. Maka harus ada dari amalan hati yang membenarkan apa? Zahirnya. Ini Islam bermakna khusus. Dan Syekh di sini di dalam buku ini menjelaskan Islam dengan makna apa? Dengan makna umum. Beliau terangkan 3 sudut Islam bermakna umum. Kata beliau, istislamu lillahi bittauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Ya, berserah diri kepada Allah, tunduk
menghinakan diri kepadanya dengan mentauhidkannya. Dengan mentauhidkannya. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam rahimahullah, hakikatul Islam, hakikat dari Islam ayyastaslima lillahi la li ghairihi. Hakikat dari Islam, dia berserah diri hanya kepada Allah, tidak untuk selainnya. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Itu adalah makna la ilaha illallah. Dia berserah diri kepada Allah. Ya. Jelas ya? Al-istislamu lillahi bit tauhid. Ya. Kemudian kata beliau wal inqiyadu lahu bit ta'ah. Dan ia terikat kepada Allah dengan ketaatan. Ya. Terikat kepada Allah dengan ketaatan. Dan ini sifat seorang muslim. Dia terikat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tunduk kepada Allah dengan menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Allah memerintah, qul athi'ullaha wa athi'ur rasul. Katakanlah Muhammad kepada mereka umat Islam, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada ar-rasul. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tum." Fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya melarang kalian darinya, tinggalkanlah dia. Dan apa yang saya perintah kalian dengannya, lakukanlah hal tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Iya. Maka ini kewajiban dalam Islam. Dan ingat, harus ada terikat, tunduk, bukan bersombong. Sebab sifat seorang muslim tidak ada kesombongan. Iya. Sombongan itu sifat iblis, sifat Fir'aun. Dan mereka yang dibinasakan oleh Allah. Adapun seorang muslim, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terikat. Ya. Terikat dengan ketaatan kepadanya. Ingat, terikat dengan ketaatan kepadanya. Sebab di dunia ini tidak ada kebebasan. Di dunia ini adalah keterikatan, penghambaan. Ya. Kalau dia mengatakan dirinya bebas, bisa melakukan apa saja, itu dusta. Atau dia tidak mengetahui arti kebebasan itu apa. Ya. Sebab di dunia ini kalau dia bukan hamba Allah, berarti dia adalah hamba syaitan. Atau budak dirinya sendiri. Yang mengikuti hawa nafsunya. Tidak ada yang lain. Kalau dia keluar dari ketentuan Allah, berarti dia masuk ke dalam jaringan syaitan dan mengikuti dirinya sendiri, mengikuti hawa nafsunya sendiri. Iya. Maka ini mana hendaknya diperhatikan. Ya, dan uraian tentang hal ini telah kita jelaskan ya, dalil-dalilnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ini hal yang kedua dari keislaman. Islam itu terikat ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga dari keislaman adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Dia berlepas diri dari kesyirikan dan pengikut kesyirikan itu. Ya, dia berlepas diri dari kesyirikan dan pengikut kesyirikan. Jadi tidak cukup keislaman dia terikat ketaatan kepada Allah. Bahkan dia harus berlepas diri dari segala sikap mempersekutukan Allah. Menduakan Allah dalam ibadah. Mempersyirikatkan Allah dalam ibadah. Dia harus berlepas diri dari segala sikap kesyirikan. Sekaligus berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Iya. Berlepas diri dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Itulah Islam. Itulah al-Islam. Ya. Dan al-Islam ini akan diterangkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ya. Dalilnya bahwa Islam adalah berserah diri kepada Allah, terikat dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan. Baik, ini definisi Islam. Jadi 3 hal. Ya, 3 pondasi yang dengannya seorang dianggap sebagai seorang muslim. Dianggap sebagai seorang muslim. Dan ingat, keislaman hanya itu agama yang diterima oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Allah firman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama, tidak akan diterima darinya. Ya. Dan dia di akhirat kelak tergolong kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang merugi. Ya. Baik, jadi inilah Islam dengan 3 pondasi. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Pondasi yang kedua, terikat ketaatan kepadanya. Dan pondasi yang ketiga, berlepas diri dari segala kesyirikan dan pengikut kesyirikan. Ya, perhatikan Nabi Ibrahim ya. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kepada kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ya. Ini sikap seorang muslim yang berserah diri. Ya. Harus berlepas diri dari yang diibadahi selain daripada Allah. Nah. Kemudian Syekh menjelaskan, wa huwa salatu maratib. Al-Islamu wal imanu wal ihsan. Dan Islam itu ada 3 tingkatan. Ya, agama Islam, agama Islam itu ada 3 tingkatan. Yang pertama al-Islam, ada tingkatan keislaman. Karena itu tadi saya katakan Islam umum. Ya, Islam umum inilah yang terbagi 3. Salah satunya yang pertama adalah Islam khusus. Jelas ya? Jadi agama Islam secara umum terbagi 3. Yang pertama adalah al-Islam. Ya. Tingkatan yang pertama Islam. Tingkatan yang kedua al-iman, keimanan. Dan tingkatan yang ketiga al-ihsan. Al-ihsan. Ini 3 tingkatan, semuanya akan kita jelaskan insyaallah taala mana-mananya secara khusus. Iya. 3 tingkatan. Ya. Islam ini tingkatan yang paling luasnya, cakupan yang paling luas. Ya. Dan di dalamnya lagi ada lebih khusus lagi darinya tingkatan keimanan. Dan lebih khusus lagi darinya tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan. Ya. Jelas ya? Kalau saya ibaratkan misalnya sebuah lingkaran, Islam sebuah lingkaran. Ya. Agama Islam itu semuanya adalah sebuah lingkaran yang terdapat di dalamnya 3 lingkaran. Lingkaran yang paling luas dari 3 adalah Islam. Di dalamnya lagi ada lingkaran apa? Iman. Di dalam lingkaran iman ada lagi lingkaran apa? Ihsan. Lingkaran ihsan. Sebab seorang yang berislam belum tentu dia mukmin, belum tentu dia beriman. Seorang yang beriman belum tentu dia sampai ke derajat apa? Ihsan. Tapi kalau dia sudah sampai ke derajat ihsan, berarti dia pasti seorang mukmin, seorang apa? Muslim. Kalau dia sudah seorang mukmin, berarti dia adalah seorang apa? Seorang muslim. Jadi ini 3 tingkatan. Iya. Jelas ya? Kita wajib membedakannya. Wajib mempelajari tingkatan-tingkatan ini. Ya, kata Abu Sulaiman Al-Khattabi, fa aktsaru ma yaghlitun nasu fi hadhil mas'alah. Banyak manusia keliru di dalam masalah ini. Ya, tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakannya. Dan di sini insyaallah taala kita akan menguraikan 3 tingkatan keislaman ini. Kemudian Syekh terangkan, wa kullu martabatin laha arkan. Setiap tingkatan dari tingkat-tingkat keislaman ini mempunyai rukun-rukun. Jadi ada rukun-rukunnya. Islam ada rukun-rukunnya, iman ada rukun-rukunnya, dan ihsan ada rukunnya. Jelas ya? Semuanya punya rukun. Ya. Semuanya punya rukun. Baik, kita akan jelaskan dulu rukun-rukunnya secara global. Ya, kemudian insyaallah taala nanti kita akan memaparkannya secara terperinci. Ya. Jadi setiap dari Islam, iman dan ihsan mempunyai apa? Mempunyai rukun. Islam ada berapa rukunnya? Syekh terangkan. Bermula dari Islam. Kata beliau, fa arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Rukun Islam ada 5. Ya. Bisa dikatakan khamsah. Sini dikatakan arkanul Islam khamsah. Rukun Islam ada 5. Ya.
Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Itu rukun yang pertama, syahadatain. Rukun yang kedua, wa iqamis salat. Menegakkan salat. Rukun yang ketiga, wa ita'iz zakat. Mengeluarkan zakat. Rukun yang keempat, wa shaumi Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Rukun yang kelima, wa hajji baitillahil haram. Haji ke rumah Allah yang diagungkan, yaitu berhaji kemana? Ke Ka'bah, menunaikan haji di Mekah. Iya. Dia sengaja mendatangi Ka'bah untuk menunaikan ibadah haji. Ini 5 rukun dari rukun Islam. Ya. Jelas ya? Setelah menyebutkan 5 rukun ini secara global, Syekh di sini akan menjelaskan satu persatu dalil-dalil bersama dalil-dalilnya akan rukun-rukun ini. Ya, jadi syahadat kita harus tahu. Apa itu syahadat la ilaha illallah? Apa itu syahadat Muhammadar Rasulullah? Apa maknanya, apa konsekuensinya, apa kewajiban kita? Bukan hanya sekedar dihafal tanpa diketahui maknanya. Hanya membaca misalnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia tidak tahu apa maknanya, konsekuensinya tidak pernah dia indahkan, tidak pernah dia perhatikan. Demikian pula salat. Ya. Tatkala seorang membaca menegakkan salat, ya, maka jangan dikira bahwa salat itu sebuah ibadah tidak ada penegakan padanya. Ingat bahasanya menegakkan, bukan mengerjakan. Beda antara mengerjakan dengan apa? Menegakkan. Maka dia perlu pelajari bagaimana salat yang diwajibkan padanya dia tegakkan. Kemudian wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Ya, ini ada rinciannya. Berpuasa di bulan Ramadan, haji, semuanya ada ketentuannya. Maka ini 5 rukun Islam. Karena itu Syekh akan menyebutkan dalil-dalil untuk 5 rukun ini satu persatu. Ya. Kalau beliau menyebutkan dalil satu persatu, nanti akan datang beliau akan terangkan dalil secara umum yang mencakup seluruh rukun itu dan mencakup pembahasan Islam, iman dan ihsan dalam satu dalil. Iya. Akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Sekarang beliau akan memulai dari rukun yang pertama. Kata beliau, fadalilus syahadah. Ya. Adapun dalil tentang syahadat, qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah mempersaksikan bahwa Allah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Demikian pula para malaikat mempersaksikan, demikian pula orang-orang yang berilmu mempersaksikan qa'iman bil qist. Ya. Mereka mempersaksikan, semuanya mempersaksikan dalam keadaan tegak dengan keadilan. La ilaha illahu. Kemudian Allah menekankan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Azizul Hakim. Dialah yang maha agung, ya, maha besar, maha kuat, tidak ada yang menandinginya. Al-Hakim, dan maha bijaksana dalam hukum, ketentuan syariat dan takdirnya. Iya. Baik. Ini dalil yang pertama. Dalil tentang syahadat. Jadi harus bersaksi la ilaha illallah. Ini persaksian, Allah persaksikan untuk dirinya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan di dalam ayat ini diikutkan persaksian para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Iya. Kemudian Syekh menjelaskan makna la ilaha illallah. Ya. Setelah beliau uraikan dalil tentang la ilaha illallah, sekarang beliau masuk menjelaskan makna la ilaha illallah. Dan ini termasuk pembahasan yang terpenting berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah. Dia harus tahu apa makna la ilaha illallah. Yang dia ucapkan begitu saja tapi dia tidak tahu maknanya. Syekh menjelaskan wa ma'nahu la ma'budu bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah artinya tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Iya, kecuali Allah. Jadi ini makna syahadat la ilaha illallah. Persaksian bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah.
Ya, jadi kalau selainnya ada yang diibadahi, berarti itu adalah ibadah dengan kebatilan, bukan dengan hak. Jelas? Maka ini makna la ilaha illallah. Syekh menguraikan kandungan maknanya dari sisi apa? Bahasa. Dan beliau tanamkan kandungan rukun la ilaha illallah yang terdapat padanya. Kata beliau, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan lil ibadati wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Sini beliau terangkan bahwa la ilaha illallah mempunyai dua rukun asasi. Ya. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafian. Rukun yang kedua adalah al-isbat. Ya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meyakini dua rukun ini, harus mengetahui dua rukun la ilaha illallah. Ya, rukun yang pertama dari la ilaha illallah adalah menafikan. Ini dari kata la ilaha. La di situ la nafiyah lil jins. Penafian untuk jenis. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan nama la nafiyah lil jins. Jelas ya? Kalau dikatakan misalnya la rajulu fil bait, ya, tidak ada lelaki di rumah, ini menafikan tidak ada lelaki. Tapi bukan artinya tidak ada sama sekali. Tapi kalau dikatakan la rajula di fathah, nah ini menunjukkan siapa saja yang jenis lelaki tidak ada di rumah sama sekali. Jelas ya? Dan di sini la ilaha pakai la nafiyah lil jins. Tidak ada yang berhak diibadahi. Ya, karena itu Syekh tambah bihaq sebab la nafiyah itu harus ada khabarnya. Ya. Dan orang Arab kadang tidak menyebutkan khabar kalau sudah dimaklumi. Sudah dimaklumi. Ya, dan di sini di la ilaha tidak disebutkan bihaq di ayat maupun hadis. Kenapa? Sebab sudah dimaklumi. Tidak ada yang berhak diibadahi atau tidak ada sembahan yang diibadahi dengan hak. Ya. Kecuali Allah. Jadi rukun yang pertama menafikan. Dia menafikan jami'a ma yu'badu min dunillah. Menafikan segala yang diibadahi selain Allah. Ya. Dia menafikan segala yang diibadahi kecuali Allah. Ini rukun yang pertama. Dan rukun yang pertama ini ya, terdapat makna keislaman itu tadi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Iya. Jadi dia harus menafikan segala yang diibadahi kecuali Allah. Kemudian rukun yang kedua, illallah. Dia menetapkan musbitan al-ibadata lillahi wahdah. Dia menetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah satu-satunya. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya fi ibadatihi, dalam ibadahnya, kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Sebagaimana Allah tidak ada syarikat baginya di dalam kekuasaannya. Ya, sebagaimana Allah yang maha bersendirian dalam mencipta, memberi rezeki, maha bersendirian dalam berkuasa, mengatur segala perkara, maka harusnya dia pula yang maha bersendirian di dalam hal hak untuk diibadahi. Dia pula yang bersendirian berhak untuk diibadahi. Jelas ya? Maka rukun la ilaha illallah ada dua. Seorang hamba harus meniadakan, berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Rukun yang kedua, dia tetapkan bahwa ibadah seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru ucapan la ilaha illallah. Karena itu kalau ada yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia beribadah kepada selain Allah, ya dia beribadah juga kepada beribadah kepada sembahan lain selain Allah, maka ini bukan seorang muslim, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Tidak berlaku padanya ucapan la ilaha illallah. Maka ini dua rukun asasi dari rukun la ilaha illallah. Sekali lagi, rukun yang pertama apa? An-nafyu, penafian. Menafikan segala yang diibadahi kecuali Allah. Rukun yang kedua, al-isbat. Menetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian la ilaha illallah ini mempunyai syarat-syarat. Ya. Ada syarat-syaratnya.
yang harus terpenuhi. Ya. Dimaklumi bahwa la ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Tanpa la ilaha illallah seseorang tidak mungkin masuk surga. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, artinya dia sudah memiliki kuncinya. Ya. Tapi kunci ini ada gigi-giginya, baru bisa berfungsi. Ya. Gigi-gigi di kunci ini itulah syarat-syarat apa? La ilaha illallah yang harus terpenuhi. Ya. Yang harus terpenuhi. Syarat la ilaha illallah ada 8. Ya. Ada 8 dari syarat la ilaha illallah. Ya, 8 syarat ini dikumpulkan dalam 2 bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wal inqiyadi wal qubuli laha wa zida thaminuha wa huwa al kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ya. Ini 2 bait syair menjelaskan rukun la ilaha illallah secara global. Ya, menjelaskan syarat-syarat la ilaha illallah. Jadi ada 8 syarat. Yang pertama, al-ilm. Mengilmui makna la ilaha illallah. Syarat yang kedua, yakin. Meyakini makna la ilaha illallah. Yang ketiga, ikhlas. Dia ikhlas mengucapkan la ilaha illallah. Yang keempat, as-sidq. Dia jujur mengucapkan la ilaha illallah. Yang kelima, cinta. Dia cinta terhadap la ilaha illallah. Kemudian yang keenam, dia terikat dengan la ilaha illallah. Syarat yang ketujuh, dia menerima la ilaha illallah. Menerima. Syarat yang kedelapan, dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ini 8 syarat dari syarat la ilaha illallah. Jelas ya? 8 syarat ini agak panjang untuk diuraikan. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung uraiannya pada sesi berikutnya insyaallah ta'ala setelah sholat asar. Sekarang waktu sudah habis, jam 1:02. Dan insyaallah ta'ala kita lanjutkan nanti setelah sholat asar. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita taufik dan inayahnya, kesehatan dan kesempatan untuk bisa menyelesaikan kajian-kajian ini, pelajaran-pelajaran yang dengannya kita mengetahui apa yang diwajibkan atas diri kita. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.